Halo guys, semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang bergenre misteri science fiction. Film ini berjudul Werewolf Within yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang kehidupan masyarakat di sebuah kota kecil, di mana salah satu warganya merupakan seorang werewolf atau manusia serigala yang sedang menyamar. Akankah mereka berhasil menemukan pelakunya atau malah saling curiga satu sama lain? Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Finn. Terlihat dirinya sedang berkendara menuju luar kota untuk alasan pekerjaan. Diketahui dirinya adalah seorang ranger atau polisi hutan yang diberi tugas menjaga sebuah kota yang bernama Beverfield. Sesampainya di kota Beverfield, Finn langsung menuju ke sebuah penginapan. Di dalam, dirinya bertemu dengan dua orang yang sedang mengobrol. Mereka adalah Jenny dan Parker. Jenny adalah pemilik penginapan itu, sedangkan Parker merupakan seorang penambang minyak bumi yang sedang membujuk para warga kota Beverfield untuk dapat mengizinkan perusahaannya membangun pabrik di kota itu. Beautiful nature here. Be a shame to break ground so close to national forest. Jenny kemudian mengantar Finn naik ke atas menuju kamarnya. Di sana, Finn berkenalan dengan seorang wanita. Wanita ini adalah seorang petugas pos atau kurir yang bernama Cecil. Dirinya bertugas mengantarkan barang dari satu kota ke kota yang lain. Finn mendapat surat dari Dr. Ellis yang berisi permohonan untuk menegur seseorang di kota itu yang bernama Flynn Emerson karena telah memasang jebakan binatang di hutan secara ilegal. Kebetulan, Cecil juga mempunyai surat yang harus diantarkan untuk Emerson. Mereka pun memutuskan untuk berangkat bersama. Di tengah perjalanan, Cecil mulai memperkenalkan satu persatu warga kota Beverfield. Yang pertama ada Devon dan Joachim. Selanjutnya ada Gwen dan Marcus. Mereka adalah pemilik sebuah bengkel mobil di kota itu. Kemudian mereka bertemu dengan pasangan lainnya yaitu Trisha dan Peter. Diketahui bahwa rencana pengeboran minyak bumi yang ingin dilakukan oleh perusahaannya Parker disetujui oleh semua orang di kota itu kecuali 3 orang yaitu Jenny, Devon, dan Joachim. Sesampainya di depan rumah Emerson, kita ditunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu di hutan dan bergantung pada alam. Dirinya juga memiliki karakter yang tidak ramah sehingga warga sekitar pun jarang berkomunikasi dengannya. You have 30 seconds to get the fuck off, man. 5, 4, 3. Malam hari tiba, terlihat Trisha sedang meletakkan anjingnya di luar karena anjingnya akan BAB. Saat menunggu, dia dikejutkan dengan suara aneh dari luar tempat anjingnya BAB. Trisha pun menghampiri suara tersebut. Namun tiba-tiba keesokan harinya di penginapan, semua orang berkumpul karena listrik di kota itu tiba-tiba mati. Ini adalah Dr. Ellis. Dia adalah seorang pemerhati lingkungan yang datang ke Beverfield untuk mencegah pengeboran minyak bumi. Finn kemudian keluar untuk memeriksa generator. Secara mengejutkan, dirinya menemukan sebuah mayat. Ternyata itu adalah mayat Dave, suami dari Jenny. Lantas Dr. Ellis menganalisa mayat itu dan menemukan sebuah bulu hewan buas. Mendengar hal itu, Finn berinisiatif untuk meminta bantuan dari Emerson untuk menangkap hewan buas yang diduga menyerang anjing Trisha dan suami Jenny. Setelah mereka sampai di rumah Emerson dan meminta tolong untuk membuat jebakan guna menangkap hewan buas yang meresahkan warga, Emerson pun langsung menolak mentah-mentah. Saat ingin kembali, secara mengejutkan, Cecil menemukan kalung dari anjingnya Trisha. Oh my god. Please, no, spare me! Oh, please, please. no. Oh, please. But I appreciate it. Definitely the
Sebagian dari mereka kemudian berpikir bahwa Flynn Emerson adalah pelaku yang membunuh anjingnya Theresa. Malam hari pun tiba. Mereka semua memutuskan untuk tidur di penginapan karena badai salju yang begitu besar. Saat semua pintu sudah dikunci dan mereka tertidur lelap, yang terjadi selanjutnya adalah Let's lock up. muncullah sesosok yang menyerang Peter secara tiba-tiba. Kebetulan, Gwen yang sedang membawa pistol langsung menembak makhluk itu. Semua orang langsung datang untuk melihat keadaan. Akan tetapi, sebelum semuanya berkumpul, makhluk itu sudah berhasil kabur. For God's sake, this is an animal attack! No, I think he was shot. Dr. Ellis yang mencoba mencari tahu makhluk apakah itu segera mencocokkan data DNA yang ada di pusat data. Nampak dirinya pun sangat ketakutan saat mengetahui sesuatu. Dr. Ellen? What is this, dumbass island? Saat Parker mencoba masuk dan menenangkan Dr. Ellis, tiba-tiba The gun down! No! She killed herself. Oh my god. Wait, what? She killed herself? setelah mengecek semua pintu, ternyata tidak ada tanda-tanda pintu dirusak. Menanggapi perkataan Dr. Ellis, mereka pun menyadari bahwa salah satu dari mereka merupakan werewolf atau manusia serigala. Rasa saling curiga satu sama lain pun tak terhindarkan, hingga akhirnya meskipun Finn mencoba mendinginkan suasana, akan tetapi warga malah memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Out there than it is in this hellhole. Or at least until the cops get here. Hell, get what's coming. They'll get what they deserve. Scene berpindah kepada Joakim dan Devon yang sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Tiba-tiba, mereka diserang oleh seseorang di dekat rumahnya Theresa, sehingga mereka pun terpisah. Dan ternyata yang menyerang mereka adalah I know, hon. Trish! What the I want my craft store. malam hari semakin larut. Finn yang tengah terlelap tiba-tiba mendengar sesuatu di atas. Ternyata suara itu bersumber dari dalam kamarnya Parker. Mereka menemukan sebuah bukti yang mencurigakan, yaitu pisau yang berbau bensin dan potongan berita tentang serangan binatang buas di 3 kota, termasuk kota Beverfield. Sehingga mereka berdua pun curiga bahwa Parker adalah pelakunya, yang membuat seolah-olah ada manusia serigala di antara mereka dengan tujuan memecah belah warga kota Beverfield sehingga dirinya pun dapat leluasa menambang minyak bumi di sana. Benar saja, Parker kembali ke penginapan dengan menggunakan alat berburu yang canggih, seakan dirinya sudah mempersiapkan ini sebelumnya. Saat bersembunyi, mereka bertemu dengan Joakim dan memutuskan untuk pergi dari sana menuju rumah Theresa untuk mencari Devon. Where's Devin? I don't know. We were together and then we got separated. Sesampainya di rumah Theresa, mereka terkejut akan hal ini. If you think about it, don't get eaten. Rocket! Let's go, Raylan! Yeah, this town's batshit. Let's go inside, out the back. Usut punya usut, Theresa kesal karena dirinya yang sedari dulu ingin punya toko kerajinan tidak bisa terwujud karena masalah modal. Menurutnya, dengan membiarkan pembangunan kilang minyak di kota itu, dirinya bisa mendapatkan kompensasi yang tinggi untuk kemudian uang itu digunakan sebagai modal toko kerajinan.
Mengetahui Trisha lah yang membunuh Devon, lantas Joaquin pun mengambil kesempatan untuk membunuh Trisha dan mereka pun langsung kabur. Akan tetapi, Means of traversing ice. No God! Is that Parker. But it's not any of us. Because none of us have seen any actual evidence. Why are you hunting us? Seven, you guys. Finn pun berpikir keras. Hingga akhirnya Joaquin menyandera Cecil karena dirinya dengar bahwa Cecil adalah anak ketujuh, di mana di Argentina anak ketujuh diyakini merupakan seorang manusia serigala. Di tengah situasi yang kacau, tiba-tiba Because. perkelahian sengit pun terjadi antara Finn dan Peter, yang berakibat Finn mendapat luka tusukan. Saat ingin mendaratkan serangan terakhir kepada Finn, tiba-tiba Your pipeline is trash. Cecil kemudian berinisiatif membawa Finn ke rumahnya dengan merawat lukanya itu. Saat sedang jalan-jalan di tempatnya Cecil, Finn memasuki sebuah ruangan di situ. Betapa mengejutkan, dirinya menemukan potongan berita dari koran tentang kematian akibat serangan hewan buas serta kartu nama milik seorang pekerja pos. Ditambah, injektor bahan bakar yang dipesan Gwen tak kunjung diantarkan oleh Cecil. Padahal alat itu sangat berfungsi untuk musim dingin. Semua bukti yang ditemukan membuat Finn mulai ragu terhadap Cecil. Benar saja, tanpa basa-basi, Cecil pun mengakuinya. You ate I them. ate them. Yeah. Werewolves are real. Ternyata selama ini, Cecil lah yang membunuh Dave, memakan anjingnya Trisha, dan menggigit tangannya Peter. Selain itu, dirinya lah yang meletakkan kalung anjingnya Trisha di depan rumahnya Emerson dan meletakkan pisau di kamar Parker untuk memfitnah mereka. Ternyata, Cecil memang bertujuan memecah belah warga kota sehingga lebih mudah baginya daripada memangsa mereka satu persatu yang berisiko dirinya akan tertangkap. Setelah selesai berbicara, dirinya berubah menjadi manusia serigala yang siap menerkam Finn. Dari belakang, muncullah Emerson yang datang untuk menyelamatkan Finn. Namun tiba-tiba, You know, like Mr. Rogers. I just. You alright? dirasa semuanya sudah berakhir. Secara mengejutkan, Cecil bangkit dan yang terjadi selanjutnya adalah dan film pun tamat.